Halo, eh, video ini sebenarnya dibuat karena ada pemikiran aja. Jadi selamat datang kembali di channel yang nggak ada penontonnya ini. Yang nggak ada penontonnya, yakin. Jadi untuk hari ini gue akan bahas tentang apakah nihilisme itu selalu berkaitan dengan kehancuran atau ketidakmoralan. Jawabannya tidak, gitu ya. Ini kan merupakan suatu hal yang sering ditanyakan oleh orang-orang bahwa ketika lu menjadi nihilis, apakah itu selalu berkaitan dengan uh, ketidakmoralan gitu. Seperti misalnya kan, oh orang nihilis kan nggak punya makna hidup. Ya memang benar, orang nihilis itu tidak mengakui bahwa hidup ini ada maknanya. Tapi ingat, nihilisme itu bisa saja memiliki makna hidup yang dia ciptakan sendiri seperti itu. Jadi apakah nihilisme itu merupakan suatu pandangan yang sangat pesimis? Sebenarnya tidak gitu. Sebenarnya tidak, dan juga tidak berkaitan dengan ketidakmoralan. Karena jika lo memang berkaitan dengan ketidakmoralan, ya itu namanya bukan nihilisme lagi, mungkin itu mungkin sudah masuk yang vandalisme gitu. Nah, kenapa kok nihilisme seringkali dikaitkan dengan ketidakmoralan? Karena ini adalah salah kaprah dari orang-orang bahwa seorang nihilis itu tidak memiliki makna hidup, maka dia tidak memiliki alasan untuk berbuat baik seperti itu. Itu kan sebenarnya salah gitu. Ketika seorang nihilis tidak memiliki makna hidup, dia masih tetap bisa berbuat baik dengan motif adanya tanggung jawab moral gitu. Dimana setiap manusia itu, apapun decisionnya, apapun keputusannya, itu selalu memiliki tanggung jawab moral dan memiliki konsekuensi moral gitu. Setelah itu, sebagai contoh, sebagai orang yang beragama atau mungkin seorang yang menganut ideologi tertentu, dia memiliki konsekuensi moral, konsekuensi moral untuk menjalankan agama tersebut atau ideologi tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, begitupun dengan seorang nihilisme. Seorang nihilis itu, meskipun dia berkata bahwa hidup ini tidak ada maknanya gitu ya, dia memiliki konsekuensi moral bahwa ketika hidup ini tidak ada maknanya, ya berarti dia harus melakukan everything yang best gitu loh. Karena apa? Ketika hidup ini tidak ada maknanya, ketika di masa depan nanti gitu, ketika mati, ya udah nggak ada lagi, nggak ada afterlife gitu ya. Berarti satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan adalah we live a good life gitu. Selagi masih ada kesempatan, ya kita jalankan kesempatan ini dengan sebaik mungkin gitu kan. Itu kan logika dasar. Jadi ketika seorang nihilis diasosiasikan dengan ketidakmoralan atau kehancuran, kebobrokan dan yang lain-lainnya, ya itu sebenarnya tidak benar gitu. Karena seorang nihilis itu hanya berpegang pada bahwa hidup ini tidak ada maknanya, titik, di situ saja sebenarnya. Dan ketika hidup ini tidak ada maknanya, berarti itu adalah kebebasan bagi kita untuk melepaskan, misalnya untuk menjalankan, untuk mencoba everything that we want gitu. Sebagai contoh, ketika seorang nihilis berbuat salah, ya dia harus berpikir bahwa oh, ini adalah salah satu hal yang menghambat kesempatan untuk gue memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya gitu. Itu adalah salah satu yang harus disadari. Dan apa yang harus dilakukan? Implikasinya adalah ya udah, yang sudah salah ya udah dilepaskan saja. Itu kita bisa membenarkan di masa depan seperti itu. Itu kan sebenarnya salah satu bagian dari optimistic nihilism gitu, bahwa setelah kita mati nanti kita hanya akan berubah dari bagian universe ini yang hidup menjadi bagian universe yang mati gitu kan. Ya, berarti selama lifespan dimana kita bisa menjadi bagian universe yang hidup itu, ya we do the best gitu kan. Jadi nggak ada itu namanya dalam nihilisme itu seorang itu selalu berkaitan dengan keamoralan, kehancuran, bunuh diri dan lainnya. Bukan. uh, Kehilangan atau ketidakpunyaan terhadap makna hidup tidak berarti kita harus menghilangkan kehidupan itu sendiri kan. Yang hilang hanya maknanya, kehidupannya tetap. Jadi ketika kita kehilangan makna hidup, ya yang harus kita lakukan adalah kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Bahwa ketika makna hidup itu sudah tidak ada lagi reason untuk kita uh, berbuat sesuatu itu dengan motif tertentu, ya kita harusnya bisa manfaatkan itu, bahwa kita bisa melakukan segalanya tanpa motif. Kita bisa memanfaatkan untuk melakukan segalanya dengan tulus. Itu yang harusnya dipahami oleh orang banyak gitu. Nah, segitu aja mungkin dari gua. uh, Kalau mau diskusi ya mangga, kalau mungkin tidak setuju ya mangga juga, boleh di share kalau misalnya setuju ataupun
merasa video ini berguna, dan juga jangan lupa untuk di subscribe kalau misalnya benar-benar ingin menonton video lain gitu ya. Thank you banget buat yang udah nonton, dan semoga teman-teman bisa lebih paham tentang sebenarnya seorang nihil sebagaimana sih gitu. Thank you banget.